Selamat siang, saya akan memperkenalkan nama saya Jen Susantuka, kelas A, semester 3, NIM 19030300021, Prodi Sosiologi. Dalam video singkat ini, saya akan mereview dengan materi yang berjudul Metode Penelitian Sosial dengan buku yang berjudul Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal. Yang pertama, penelitian ilmiah. Definisi. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Ini definisi berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu telah diterima selama berabad-abad. Yang kedua, karakteristik ilmiah penelitian publik. Metode ilmiah mendekati pembelajaran sebagai rangkaian kecil langkah. Artinya, satu studi atau satu sumber hanya menyediakan indikasi tentang apa yang mungkin benar atau mungkin tidak. Kebenaran ditemukan hanya melalui serangkaian analisis objektif. Artinya, file metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori sesuai ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terbongkar. Misalnya, para ilmuwan mengubah ide mereka tentang planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus ketika berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh pesawat ruang angkasa. Mereka menemukan kesalahan dalam pengamatan sebelumnya. Dalam komunikasi, penelitian merupakan persepsi awal kekuatan media atau teori jarum suntik. Itu salah, dan setelah banyak penelitian menyimpulkan itu berlaku dan gagasan diubah melalui kombinasi komunikasi sumber dan bahwa orang mungkin bereaksi terhadap pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Metode ilmiah mungkin tidak sesuai untuk banyak bidang kehidupan. Seperti itu, mengevaluasi karya seni, memilih agama, atau menjalin persahabatan. Tetapi metode ini sangat berharga dalam menghasilkan akurat dan berguna data dalam penelitian media massa. Bagian berikut menjelaskan lebih lanjut melihat secara rinci metode pengetahuan ini. Ketiga, sains adalah objektif dan empiris. Penelitian juga perlu menyimpan deskripsi mereka tentang observasi, data, dan bahan penelitiannya sehingga informasi yang tidak termasuk dalam laporan formal dapat dibuat tersedia untuk penelitian lain berdasarkan permintaan. 2. Sains itu objektif. Sains mencoba menyingkirkan ekstriksitas penilaian oleh peneliti. Saat studi dilakukan, aturan eksplisit dan prosedur dibangun dan penelitian terikat untuk mengikutinya. Mereka membiarkan jatuh di mana mereka mungkin. Aturan untuk mengklasifikasikan perilaku digunakan sehingga 2 atau lebih pengamatan independen bisa mengklasifikasikan pola perilaku tertentu dengan cara yang sama. Ketiga, sains bersifat empiris. Tidak ada penelitian tunggal studi berdiri sendiri. Juga tidak naik atau turun dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu menggunakan studi sebelumnya sebagai fondasi untuk pekerjaan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau. 4. Sains sistematis dan kumulatif.
Sains adalah sistematif dan kumulatif. Definisi operasional penting dalam sains dan singkat pengantar memerlukan beberapa pengulangan. Pada dasarnya ada dua macam definisi. Definisi konstitutif mendefinisikan sebuah kata dengan mengganti kata atau konsep lain untuk itu. 4. Sains itu sistematif dan kumulatif. Tidak ada penelitian tunggal studi berdiri sendiri, juga tidak naik atau turun dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu gunakan studi sebelumnya sebagai fondasi untuk mempekerjakan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau tersedia literatur ilmiah tentang topik tersebut sehingga studi saat ini akan memanfaatkan warisan penelitian masa lalu. 1.1 Karakteristik metode ilmiah. 5 ciri atau prinsip dasar yang membedakan metode ilmiah dari metode mengetahui lainnya. Pendekatan penelitian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. 1.2 Prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa, menginvestasi pertanyaan penelitian dan hipotesis sistematis. Keduanya penelitian akademis dan sektor swasta mengikuti 8 langkah pengembangan rantai proses penelitian. 8 langkah yang khas meliputi: yang pertama, pilihan masalah; yang kedua, tujuan peneliti dan teori yang ada jika relevan; yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian; yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai; kelima, kumpulkan data yang relevan; keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya; ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai; kedelapan, gandakan penelitian. 1.3 Sektor penelitian akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama, akademis dan swasta. Penelitian akademis dan swasta terkadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah, bisnis dan industri atau konsultan penelitian mereka. Ada perbedaan lain antara akademik dan sektor swasta penelitian. Misalnya, penelitian akademis bersifat publik. Perbedaan lain antara sektor akademik dan swasta penelitian melibatkan jumlah waktu yang diizinkan untuk melakukan kerja. Selain itu, penelitian akademis umumnya lebih murah untuk dilakukan daripada penelitian di sektor swasta. Dalam melakukan kajian menurut metode ilmiah, penelitian perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu menyelidiki, bagaimana fenomena tersebut dapat diukur atau diamati, dan prosedur apa yang diperlukan untuk menguji observasi atau pengukuran. Bab 2. Prosedur penelitian. Definisi. Bab ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi. Penelitian itu didasarkan penelitian mempertimbangkan beberapa sumber ide potensial, termasuk analisis kritis dari situasi sehari-hari. Bagian pertama secara singkat memperkenalkan langkah-langkah dalam mengembang topik penelitian objektif, observasi, dan analisis yang ketat adalah karakteristik dan metode ilmiah. 2.1 Memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti.
Faktanya, hanya sedikit penyelidik di bidang komunikasi yang beruntung cukup untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian menarik bagi mereka. Banyak yang kemudian diidentifikasi dengan studi yang spesifik jenis seperti metodologi kelompok fokus, iklan majalah, atau komunikasi dan hukum. Penelitian ini menyelidiki kecil potongan teka-teki dalam komunikasi untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang mereka area penelitian. Di sektor swasta, penelitian umumnya tidak memiliki fleksibilitas pemilihan topik atau pertanyaan untuk diselidiki. Sebaliknya, mereka melakukan studi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh manajemen atau yang mereka tangani, masalah atau pertanyaan yang mereka kerjakan, seperti halnya dengan perusahaan riset layanan penuh. Meski beberapa peneliti swasta jumlahnya terbatas, masukan yang dapat mereka sumbangkan untuk pemilihan topik biasanya diberikan kendali penuh atas bagaimana pertanyaan itu harus dijawab, yaitu apa metodologi penelitian harus digunakan. Tujuan sektor swasta penelitian mengembangkan metode yang cepat, murah, andal, dan valid. Jika semua kriteria tersebut terpenuhi, maka penelitian telah melakukan tugas yang berharga. Namun memilih topik merupakan perhatian bagi banyak pemulaan penelitian, terutama yang menulis makalah, tesis, dan disertai. Masalahnya harus melalui dari mana. Untungnya di sana adalah sumber yang hampir tidak terbatas tersedia untuk mencari penelitian tema, jurnal akademik, terbitan berkala, dan mingguan berita, dan pertemuan sehari-hari dapat memberikan banyak ide. Meskipun jurnal akademik cenderung menerbitkan penelitian selama 12-24 bulan lama. 2.2 Sumber topik penelitian. Majalah dan terbitan berkala. Banyak pendidik merasa terbitan selain jurnal profesional hanya berisi artikel yang dipermudah, yang ditulis untuk masyarakat umum. Untuk dalam beberapa hal ini benar, tetapi artikel ini cenderung menghilangkan file jargon teknis yang membosankan dan seringkali menjadi sumber masalah dan hipotesis. Selain itu, semakin banyak artikel yang ditulis oleh sangat tinggi profesional terlatih muncul setiap minggu dan setiap bulan publikasi. 2.2 Ringkasan penelitian. Organisasi riset profesional menerbitkan ringkasan secara tidak teratur yang memberikan pandangan dekat pada bidang utama penelitian di berbagai bidang. Ringkasan ini seringkali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian karena mereka mensurvei berbagai macam penelitian. 2.2.3 Situasi sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai jenis komunikasi via penyiaran dan percetakan, komunikasi interpersonal, hubungan masyarakat, kampanye, dan lain sebagainya. Konfrontasi ini bisa jadi luar biasa. Sumber topik peneliti bagi peneliti yang berperan aktif dalam menganalisisnya. Jenis pesan apa yang dihasilkan, mengapa mereka memproduksi dengan cara tertentu, efek apa yang diharapkan dari berbagai jenis komunikasi. Ini dan pertanyaan lain mungkin membantu mengembangkan ide penelitian. 2.2.4 Mengarsipkan data. Arsip data seperti Inter-University Consortium for Political Penelitian
di Universitas Maichen, Target Simons Group Index, organisasi Gallup dan Roper, dan koleksi data peringkat media Arbitron, Nielsen, dan Beards adalah sumber ide yang berharga bagi peneliti. Data historis digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki pertanyaan yang berbeda dari itu yang awalnya ditujukan untuk menangani data. 2.2.5 Keuntungan analisis sekunder. Analisis sekunder merupakan salah satu alternatif penelitian yang memecahkan beberapa permasalahan. Masalah-masalah ini hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan data yang tersedia. Tidak ada kuesioner atau pengukuran instrumen untuk membangun dan mengvalidasi gaji untuk pewawancara dan personel lain tidak ada, dan tidak ada biaya untuk subjek dan perlengkapan khusus. Selanjutnya, menentukan relevansi topik. Setelah ide-ide penelitian dasar dipilih untuk diciptakan file langkah, selanjutnya adalah memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat. Langkah ini bisa dicapai dengan menjawab 8 pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama, apakah topiknya terlalu luas? Kedua, bisakah masalah ini benar-benar diselidiki? Ketiga, apa data PK terhadap analisis? Keempat, apakah masalahnya signifikan? Kelima, apakah hasil studi bisa digeneralisasi? Keenam, biaya dan waktu apa yang terlibat dalam analisis? Kedelapan, apa ada potensi bahaya pada subjek? 2.4 Meninjau literatur. Peneliti yang melakukan kajian berdasarkan pedoman ilmiah, penelitian tidak pernah memulai proyek penelitian tanpa konsultasi terlebih dahulu literatur yang tersedia. Review memberikan informasi tentang apa itu selesai, bagaimana itu dilakukan, dan hasil apa yang dihasilkan. Sebelum proyek apapun dicoba, penelitian menanyakan hal-hal berikut seperti: pertama, jenis penelitian apa yang pernah dilakukan di daerah tersebut. 2. Apa yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Ketiga, saran apa yang diberikan penelitian lain untuk studi lebih lanjut. Keempat, apa yang belum diselidiki. Kelima, bagaimana studi yang diusulkan dapat menambah pengetahuan kita tentang area tersebut. Keenam, metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kita ke bab 3, yaitu pengambilan sampel. Untuk membuat prediksi tentang peristiwa, konsep, atau fenomena, peneliti harus melakukan analisis yang rinci dan objektif. Satu prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Melakukan sensus setiap proyek penelitian tidak praktis, dan peneliti harus melakukannya menggunakan metode alternatif. Alternatif yang paling banyak digunakan adalah untuk memilih sampel acak dari populasi, memeriksanya, dan membuat prediksi darinya yang dapat digeneralisasi ke populasi. Ada beberapa prosedur untuk mengidentifikasi file unik yang akan membuat sampel acak, yaitu populasi dan sampel acak. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil menjadi perwakilan dari seluruh populasi. Sampel probabilitas dan non-probabilitas. Dalam memutuskan apakah akan menggunakan probabilitas atau non-probabilitas sampel, seorang peneliti harus mempertimbangkan 4 poin, yaitu tujuan studi, biaya versus nilai, batasan waktu,
jumlah kesalahan yang diperbolehkan. Jenis sampel probabilitas yaitu sampel acak sederhana dan sampel sistematis, sampel stratifikasi, sampel cluster, dan lainnya. Ukuran sampel. Ukuran sampel yang diperlukan untuk suatu penelitian setidaknya bergantung pada suatu lebih dari 7 poin berikut, yaitu jenis proyek, tujuan proyek, kompleksitas proyek, jumlah kesalahan, ketersediaan dimaafkan, kendala waktu, finansial kendala, dan penelitian sebelumnya di daerah tersebut. Sekian dan terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan.